Sebelum kalian melanjutkan untuk menonton video ini, silakan dukung kami dengan memberikan like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng supaya kalian mendapatkan update terbaru dari video kami. Terima kasih. Betari Gangga disebut juga Betari Ganggawati, Dewi Angga, Dewi Janawi, Dewi Jumpini. Dia adalah istri pertama Prabu Sentanu, Raja Negeri Astina. Sebenarnya ia adalah seorang bidadari yang terkena kutukan dewa sehingga harus menjalani hidup di dunia sebagai manusia biasa. Kisah ini bermula ketika pertama kali Betara Brahma menerima kedatangan tamu beberapa orang dewa. Di antaranya yang hadir di situ adalah Betari Gangga. Tanpa terduga, tiba-tiba datang angin aneh yang begitu kencang menyingkap kain yang dikenakan oleh Betari Gangga, sehingga bagian tubuh bidadari itu menjadi tersingkap. Kejadian memalukan ini membuat Betara Brahma marah. Ia mempersalahkan Betari Gangga yang tidak mengenakan pakaian dengan layak. Betara Brahma lalu menghukum Betari Gangga harus menjalani hidup sebagai manusia biasa di dunia. Dalam perjalanan menuju ke dunia untuk menjalani masa hukumannya, Betari Gangga berjumpa dengan 8 orang wasu. Wasu adalah kedelapan wasu ini dipimpin oleh Wasu Dayu. Mereka mendapat kutukan dari Begawan Wasista karena perbuatan mereka. Mereka telah membawa lari sapi peliharaan sang begawan. Ketika Begawan Wasista mengetahui perbuatan kedelapan wasu, ia mengucapkan mantra kutukan di mana mereka tidak bisa kembali ke kayangan. Setelah mereka memohon keringanan kepada Dewata, akhirnya mereka diberikan sebuah hukuman yang lebih ringan. Mereka bisa kembali ke kayangan melalui rahim seorang dewi, dan bayi itu harus dibuang ke sungai Yamuna. Dewi Gangga merasa kasihan dan ingin menolong mereka. Maka ia menyanggupi rahimnya akan didiami oleh kedelapan wasu tersebut. Selanjutnya tugas Dewi Gangga adalah mencari seorang laki-laki yang luhur budi dan bijaksana. Di dalam rimba, Dewi Gangga bertemu dengan Pertapa yang tak lain adalah Raja Sentanu. Prabu Sentanu adalah raja kerajaan Astina. Ketika ia melahirkan, Dewi Gangga segera membunuh dan menghanyutkan bayi-bayi tersebut. Namun, ketika pada bayi yang terakhir, bayi itu dicegah oleh Prabu Sentanu untuk dibunuh oleh Dewi Gangga. Hal itu dikarenakan karena Prabu Sentanu tidak mengetahui bahwa bayi-bayi itu adalah kedelapan wasu yang ingin segera cepat kembali ke kayangan. Karena ketidaktahuannya, Betari Gangga menyayangkan hal tersebut. Betari Gangga berkata kepada Prabu Sentanu bahwa ia telah mengingatkan kepada Prabu Sentanu agar tidak menanyakan apapun yang ia lakukan. Sebab ketika ia melakukannya, maka wasu tersebut tidak bisa kembali ke istana kayangan lagi. Dengan hal itu, maka wasu terakhir tersebut tidak bisa kembali ke kayangan.
Karena larangan ini, Wasu ke-8 yakni Wasu Praboso terpaksa menjalani hidup di dunia dalam waktu yang lama. Bayi itu diberi nama Dewa Brata alias Gangga Datta, yang kelak lebih dikenal dengan nama Resi Bhisma atau Gangga Putra. Setelah melahirkan anaknya yang ke-8 ini, Betari Gangga telah selesai menjalani kutukan sebagai manusia. Ia harus kembali ke kayangan sebagai bidadari. Prabu Sentanu menyesal sekali tidak tahu bahwa apa yang dilakukan istrinya itu adalah sebuah dharma, sebuah kebajikan yang menolong makhluk lain. Ternyata istrinya melakukan kebaikan walaupun terlihat caranya salah dan keji. Prabu Sentanu menggendong anaknya yang masih bayi, memohon agar Betari Gangga mau menunda untuk kepergiannya dan menyusui anaknya. Namun, Betari Gangga telah berketetapan hati untuk kembali ke kayangan sebagai bidadari. Sentanu hanya termenung dan terpaku saat mendengar cerita sang dewi itu. Ia tak bisa berkata-kata. Namun, ia berkata kepada Sentanu, "Aku akan menjaga anak itu sampai pada akhir hayatnya." Cerita yang dapat kita ambil dari Betari Gangga adalah hal buruk kadang terjadi pada kita. Oleh sebab itu, kita harus mempersiapkan diri jikalau sesuatu hal yang buruk tanpa kita sadari terjadi. Selain itu, jika kita ingin melakukan sebuah perbuatan baik tanpa diketahui orang lain meskipun terlihat buruk, kita harus dapat menjaga dan menyembunyikan hal-hal itu agar supaya orang lain tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Sebab memamerkan perbuatan baik bukanlah hal yang baik, apalagi melakukan hal buruk yang memiliki tujuan baik. Sama seperti kisah Robin Hood yang mencuri koin-koin kerajaan dan dibagikan kepada orang-orang miskin. Kisah Dewi Gangga ini mengingatkan agar setiap perbuatan dan tindakan harus dipertimbangkan dengan baik. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa juga nyalakan notifikasi lonceng supaya kalian mendapatkan update terbaru dari video ini dan video-video baru yang akan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.